Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Selamat datang di Aviary BDB Channel. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita nggak membahas seputar dunia burung terlalu dalam. Kita hanya berbagi cerita aja seputar Aviary BDB Channel ini ya. Jadi kemarin banyak yang protes, Om, kurang ini, kurang itu, aviarinya terlalu kekecilan, kurang kolam, bla 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 bla. Banyak banget. Jadi gini ya teman-teman ya, kita bikin aviari ini ya dengan dana seadanya. Cuman niatnya ikut berkontribusi aja terhadap pelestarian burung-burung itu. Karena kemarin burung-burung ini pas awal pandemi itu juga nasibnya kurang bagus, jadi coba kita selamatkan itu buat shelter aja ya. Jadi bukan buat taman. Garis bawah ya teman-teman ya. Aviari kita ini buat shelter untuk menampung sementara burung-burung itu kita jodohkan, kemudian proyeksinya akan kita lepas liarkan lagi di habitatnya biar alam yang menangkarkan mereka, bukan kita menangkarkan burung itu di dalam aviari. Ada yang bisa, ada yang enggak. Andaikan pun bisa itu bonus ya, tapi kalau nggak bisa nggak kita paksakan juga, karena juga burungnya itu bermacam-macam juga di sini, perlu area khusus juga, makanya nggak semua burung bisa gitu. Ini ekosistem buatan ya, jadi bukan hutan beneran. Ekosistem buatan di aviari ini yang kita bikin menyerupai di habitat liarnya. Ada kolam, ada air mengalir, tapi ini hanya buatan gitu. Jangan membayangkannya kayak gimana-gimana, budgetnya mahal. Om, kayak di Hakim dong yang besar. Ya beda om kelasnya. Kalau kita cukup ala kadarnya ya, yang penting inilah, yang penting kita bisa belajar dari sini, bisa kita jadikan sarana edukasi, itu udah cukup bagi saya. Jadi kalau teman-teman pengen melihat yang bagus, silakan bisa melihat di The Hakim nantinya kan. Kalau di sini ya kita belajar aja gimana sih burung-burung ini, pola perawatannya, pola pengembang biakannya gitu. Contoh aja nih ya teman-teman ya, kayak kolam ini. Kolam ini nggak kita bersihkan secara berkala untuk bisa jadi bersih bening gitu ya. Karena ini menyerupai di habitat liarnya. Burung-burung mandi di situ, terus cari makan di situ. Banyak burung-burung bawah, burung-burung tanah yang cari makan di daun-daun kering yang ada di air-air itu ya. Jadi mereka tuh nokerin daun-daun kering itu, kolamnya nggak akan pernah bersih gitu. Jadi kalau membayangkan kolam akan bersih kalau ada burung, ya itu salah. Pasti kolamnya akan kotor dengan daun-daun kering itu, dimasukin juga. Beda kalau bikin kolam ikan aja nggak ada burungnya, itu beda ya. Nanti kalau ada burungnya juga, burungnya itu makanin tanaman-tanaman itu, merusak tanaman-tanaman yang udah disusun bagaikan taman di aviari itu ya. Itu sih sebenarnya kelemahannya kalau ada burung. Makanya di sini kolamnya juga kita biarkan aja, justru itu bagian dari ekosistem. Banyak serangga-serangga air, kutu air atau apa gitu di bawah daun-daun kering ini yang ada di air itu. Jadi itu jadi makanan burung-burung. Jadi mereka memproduksi makanannya sendiri. Kita bangun rantai makanan di dalam ekosistem buatan ini juga ya. Jadi tetap air sebagai pusat ekosistem.
Kayak gini, ada burung isap madu ya, burung yang makanannya nektar. Di sini juga kita tanemin tumbuhan-tumbuhan yang memang berbunga, berbuah yang bisa dijadikan makanan burung. Makanya ketika berbuah begini, burung juga merasakan seperti di habitat liarnya. Burung yang ada di aviari kita ini beragam ya. Jadi makanannya pun kita bikin beragam dan kita sesuaikan di habitat liarnya. Kalau di habitat liarnya itu paling cuman beberapa item ya, kayak serangga, terus buah, itu aja paling. Jadi nggak terlalu ribet justru kalau kita menyesuaikan dengan makanan di alam liarnya. Ini juga semua burung ya, burung bawah, burung atas kayak kipasan, terus burung mauk sayap biru mencari makan di bawah. Kita kasih jangkrik gitu ya, kita tebarin di bawah daun pisang kering ini, laras ya. Jadi biar jangkriknya nggak cepet habis, kita taruh di situ. Ini mereka makannya akan masuk. Sinar matahari penting juga ya. Jadi memang keberadaan sinar matahari sangat dibutuhkan untuk membuat tanaman-tanaman ini bisa hidup juga. Selain burung juga tanamannya kita perhatikan. Matahari faktor penting dalam sebuah aviari. Selain itu juga sarang kita buat sealami mungkin. Kita bikin blodokan, kita pilih dari kulit kayu, kita taruh di kayunya gitu. Kayak burung kacar ini juga dia seneng di situ. Ini jadi pakai rebutan ya, gitu. Jadi memang semuanya kita bikin menyerupai di habitat liarnya. Sekali lagi, hanya menyerupai di habitat liarnya. Ini bukan hutan beneran. Jadi kalau ada kurang-kurang ya mau dimaklumi ya teman-teman ya. Jangan bisanya cuma nyinyir aja. Begini aja ini sudah memerlukan upaya dan daya yang lumayan menguras pikiran loh. Jadi kalau teman-teman pengen coba silahkan dicoba, tapi memang ya ada kalanya naik turun ya. Ada kalanya kita bisa berhasil, ada kalanya gagal, tapi itu udah biasa. Makanya di sini ini fungsinya si aviari ini kita bikin ya biar bisa dijadikan referensi aja buat teman-teman semuanya, biar nggak salah-salah. Ada guide seperti apa sih bikin aviari itu sebenarnya. Kalau dulu saya bikin kan nggak ada guide ya, jadi memang meraba-raba sendiri, trial and error. Nah sekarang kalau teman-teman semuanya sudah ada guide-nya, ya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi fungsi aviari ini kita bikin yang pertama sebagai shelter, tempat penampungan sementara burung-burung yang kita karantina, untuk kemudian kita jodohkan dan kita kembalikan lagi di habitat liarnya.
Yang kedua, jadi sarana untuk bikin literatur baru seputar dunia burung yang akan kita amatin di sini ya. Jadi kita jadi perpustakaan hidup lah setidaknya di sini. Sebelum kita rilis ke habitat liarnya, kita coba kulik dulu lebih dalam seperti apa sih burung-burung ini. Dan yang ketiga, kita coba kembang biakan untuk tujuan pelestarian. Tapi kembali lagi ke yang pertama tadi, andaikan pun bisa kita coba kembang biakan, kita coba akalin, nanti coba kita kalau nggak bisa di aviari, kita bikin di kandang soliter. Tapi kalau memang burungnya nggak terlalu urgent di alam liarnya, populasinya masih terbilang banyak, ya kita coba untuk rilis kembali di habitat liarnya. Gitu aja sih. Jadi udah paham ya teman-teman ya. Kalau aviari ini kita bikin 100% untuk tujuan konservasi, untuk pelestarian. Jadi di sini kita hanya mencoba dengan kemampuan kita yang ala kadarnya, yang sederhana ini, mencoba ikut berkontribusi terhadap pelestarian. Jadi memang ekosistem segala macam yang ada di dalamnya itu kita bangun dengan segala keterbatasan. Ya semoga aja harapan kita bisa ikut berkontribusi dan memberi inspirasi ke teman-teman semuanya untuk lebih peduli terhadap kelestarian burung-burung di alam liarnya, termasuk juga habitatnya. Nah cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini. Ya, semoga aja informasinya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan wawasan serta informasi ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasannya berbeda tentunya. Selamat siang dan see ya.